tadi barusan saya habis ditegur sama Mas Rian bahwa harus bisa lebih hati-hati lagi dalam berbicara di platform Instagram, karena sekarang itu katanya Mas Rian udah menjadi figur MTI, jadi harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara. Gue minta maaf banget buat itu dan bikin sedikit percikan kehebohan di antara tim internal. Perkara tadi masalah siang aku kabarin kalau akap kami di stop sementara karena demi perbaikan. Jadi sebenarnya emang itu adalah fakta, yang gue omong itu adalah fakta. Jadi bahwa MTI itu malam ini masih jalan kayaknya deh. Kalau nggak salah malam ini masih jalan. Besok itu di stop dulu untuk maintenance, untuk perbaikan, karena kan akan membuat penumpang juga nggak nyaman kalau misalnya kita itu armadanya nggak ada maintenance, ya kan. Jadi harus kita adain maintenance, dan banyak juga mobil-mobil yang butuh sama maintenance itu. Jadi Mas Ren itu memutuskan untuk kita libur dulu sebentar, kita perbaikan beberapa armada yang perlu diperbaiki, sambil kan ini emang hari-hari sepi. Nah, untuk menyambut Nataru, hari rame, kita mempersiapkan armada supaya armadanya bagus. Nah, itu tuh ditutup sementara itu kan bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan misalnya gitu kan. Tapi sama YouTuber cilik itu digoreng lah live gua tadi, dipakein judul yang enggak dan dimanfaatin sama orang-orang yang enggak suka kayak gitu. Dimanfaatin sama orang-orang yang enggak suka, digoreng dan dikomentarin yang enggak di live itu. Bahkan sampai ada yang ngomongin Mas Rian. Nah, yang paling bikin gue sedih dan tersinggung adalah ngomongin Mas Rian. Kalau lu ngomongin gue tadi kayak misalnya ada yang bilang, emang sewajarnya perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Hey, kamu hidup di zaman mana? Yang pertama, saya memang bukan pemimpin di MTI. Ya memang jabatannya tapi kan bukan pemimpin, ya kan? Saya itu bagian keuangan, ya kan? Terus di surat-surat juga gimana ya? Intinya gitulah ya, digoreng sama YouTuber yang tidak berakhlak itu, dan jadi memancing komentar-komentar yang nggak baik di situ. Kalau misalnya komentarnya tentang ngomentarin gue misalnya kayak emang sewajarnya perempuan itu tidak bisa memimpin, itu nggak apa-apa banget. Yang gue nggak terima dan gue nggak suka itu adalah itu membawa-bawa Mas Rian yang seakan-akan memojokkan Mas Rian kayak gitu. Padahal kalian nggak tahu bagaimana fightnya Mas Rian di dalam MTI, bagaimana fightnya kami semua di dalam MTI gitu. Karena nggak ada yang namanya bisnis tuh yang mulus-mulus aja, pasti ada aja ujiannya, cobaannya, batunya, kerikilnya gitu. Dan so far selama ini kita udah ngelewatin berbagai ujian-ujian yang luar biasa besar gitu. Sekarang tinggal kerikil-kerikilnya aja nih, gimana caranya kita bisa terus melayani penumpang dengan baik. Ditambah memang musim pariwisata itu lagi marak banget. Emang salah kalau kita itu memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa menambah pendapatan, buat bisa maintenance lagi, buat bisa memperbaiki armada lagi, buat bisa memberikan kenyamanan lagi. Emang salah? Kan enggak. Jadi kenapa sih nggak dinikmatin aja konten-konten kita, berita-berita kita dengan yang lebih positif gitu. Cuma memang salah gue sih, karena gue tidak menyadari bahwa secuil berita dari kami itu bisa digoreng sebegitu dahsyatnya di YouTube gitu. It's my fault. Itu kesalahan gue yang gue akuin, gue salah, gue lalai di situ. Karena kenapa gue bilang lalai, itu menyangkut nama baik Mas Rian dan teman-teman yang udah berjuang di dalam MTI gitu. Kalau kalian mau hujat gue, jelekin gue, gak apa-apa. Gue udah biasa kayak gitu, udah biasa dijelekin kayak gitu. Itu bukan hal baru dan hal aneh buat gue gitu. Tapi gue tuh paling gak bisa dan gak suka kalau misalnya gini, Mas Rian itu udah banyak banget kan masalahnya. Maksudnya
yang dipikirin tuh udah banyak banget. Satu, MTI. Kedua, ya udah pasti HR dan keluarganya. Ketiga, dia juga sekarang lagi dikasih kepercayaan sama orang ternama, orang besar untuk bisa mencalonkan dirinya gitu. Itu kan sebuah prestasi kan. Kita nggak boleh ngehujat masalah Mas Rian yang emang dapat kesempatan itu. Emang aja lu pada sirik nggak bisa nyalek kan, ya kan? Jadi kita harus support gitu. Dan dari sekian banyaknya masalah-masalah Mas Rian dan sekian banyak hal-hal yang Mas Rian urusin, gua sebagai orang terdekat dari perusahaan gitu, yang seharusnya bisa meringankan dia, yang seharusnya bisa mensupport dia, itu malah nambahin satu beban pikiran dia, yaitu rame-rame di YouTube gitu. Karena live gue yang secuil itu, karena gue lagi baper, ya biasa ya namanya akhir bulan gue udah mau PMS gitu kan, jadi bikin keadaan gue tuh jadi baperan gitu mungkin. Jadi ngomongnya enggak yang tadi, padahal yang gue omong itu semuanya bener kok, bener fakta. Tapi salahnya gue tuh tidak tahu bahwa gue tuh sekarang diperhatikan gitu, dan konten-konten live gue tuh di-record dan diposting gitu. Nah, gue nanti akan gue udah berjanji, saya udah berjanji bahwa saya akan lebih berhati-hati lagi dalam live. Jadi nanti kalau yang kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak nggak ngenakin, mau di skip aja. Pada makin julid. Abang Andi, kamu nggak jadi ke Anyer, dia malah ke Palembang. Abang Andi, kamu tanggal 30 kamu ke Bandung. Dari Pekalongan ke Bandung. Terus itu sampai tanggal 1. Tanggal 2-nya antara enggak antara sini. Ini udah pasti sih. Tanggal 2 sama tanggal 3-nya kamu ke Palembang. Terus itu sampai hari Minggu. Senin Selasanya libur sementara, nanti pasti ada orderan lagi, tenang. Terus tanggal 6-nya kamu ke Jogja bareng sama 008. 008 udah keluar belum ini? Udah lah pasti. Tanggal 6, 7, 8, 9 Abang Andi ke Jogja. Tanggal 14, 15, 16 Abang Andi ke Jogja lagi. Tanggal 17-nya langsung puter pala ke Bandung. Tanggal 21, 22, 23, 24 ke Malang. Tadi juga aku dapat orderan Malang, Wali Songo 5 hari. Tuh kan? Prestasi bukan? Gurih bukan? Info pergerakan selanjutnya tuh udah diinfo. Pool jam pinten, Mbak? Aku libur besok sampai 3 hari ke depan, karena saya mau ke Malang. Saya ke Malang duluan ya Bang Andi. Saya ke Malang, saya mau ke Adiputro. Mau ngapain ayo? Asik, libur 3 hari berarti Bu. Enggak lah. Standby. Aduh tenan do, trayekmu sampai tangan Palembang do. Anjas rapat Marisa jadwal Paris berkah. Itu jadwalnya mobil 006. 008 belum diinfo tadi. Padat banget. Alhamdulillah. Yang ke Wali Songo RMA berapa aja tuh? 006 doang lah ya. Apa kita kirim 006? Enggak. Yang Wali Songo bukan, sumpah. Yang itu non toilet. Antara 002 atau 007. Spill jadwal Paris 005. Anak mania mulu. Tanggal 12 Desember. Tanggal berapa tadi ya? Lupa. Alhamdulillah jadwal 007. Spillnya 006 aja, soalnya driver yang ada di live aku 006. RMA 06 Jogja inap, ya iyalah.